Langit Yogyakarta mendung sore itu, seakan ikut menyembunyikan sesuatu yang telah lama terpendam di balik dinding tua kampus Universitas Gadjah Mada. Di ruang sidang utama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, suasana mencekam. Mahasiswa berkumpul dengan raut tegang, wartawan saling berbisik sambil mengecek peralatan mereka, dan beberapa pejabat kampus duduk kaku, menatap podium kosong di depan. Di balik layar, sebuah pengakuan akan mengguncang fondasi kepercayaan terhadap institusi yang mereka cintai. Tiba-tiba, pintu samping terbuka pelan. Seorang pria tua dengan jas coklat lusuh melangkah masuk. Ia adalah Prof. Dr. Wiryono Hadisubrata, dosen senior yang selama lebih dari 3 dekade dikenal bijaksana, namun pendiam dalam urusan politik kampus. Tapi hari ini berbeda. Tatapan matanya tidak lagi teduh, ia menyimpan badai. Dalam genggamannya, sebuah map usang berisi dokumen yang telah dikunci di lacinya selama 17 tahun. Saya tahu saya akan dibenci. Mungkin akan dipecat. Tapi ada hal-hal yang tak bisa lagi disembunyikan, ucap Prof. Wiryono, suaranya serak tapi tegas. Ruangan hening. Ia lalu meletakkan map itu di atas mimbar. Di dalamnya, terselip 2 fotokopi ijazah, 3 email yang pernah dihapus dari server kampus, dan 1 dokumen hasil investigasi pribadi tentang Mulyono, seorang pejabat kampus yang selama ini dilulukan sebagai alumni teladan, padahal tidak ada satupun catatan kelulusan resmi atas nama itu. Wartawan berebut mengambil gambar. Salah satu mahasiswa dari barisan belakang bangkit berdiri. Apakah ini artinya Mulyono tidak pernah lulus dari UGM? Tanyanya, suaranya gemetar antara kaget dan marah. Prof. Wiryono menatap lurus ke arah mahasiswa itu, lalu mengangguk pelan. Seketika itu juga, ruangan berubah riuh, tetapi bukan karena suara, melainkan oleh gelombang emosi yang tak terbendung. Keheningan itu kini memekakkan. Dalam kekacauan itu, seseorang dari rektorat mencoba menghentikan sesi. Ini melanggar protokol. Data itu belum diverifikasi oleh tim etika akademik. Teriaknya, tapi terlambat. Di luar ruangan, siaran langsung dari mahasiswa sudah ditonton puluhan ribu orang. Tagar ijazah misterius trending di media sosial. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pintu gerbang Gadjah Mada dibuka oleh lebih dari sekadar mahasiswa. 3 mobil polisi diam-diam memasuki area kampus dengan sirene yang dimatikan. Apa yang terjadi di balik ijazah itu bukan hanya soal administrasi, tapi soal manipulasi sistem, persekongkolan elit kampus, dan ancaman terhadap siapapun yang mencoba membongkarnya. Dan Prof. Wiryono, di usia senjanya, telah memilih untuk tidak lagi tinggal diam. Saya tidak ingin mati membawa kebohongan ini, katanya pelan. Dan sejak hari itu, sejarah UGM tak pernah sama lagi. Hujan deras mengguyur Yogyakarta malam itu. Di balik kaca perpustakaan pusat UGM yang remang-remang, Dara, seorang mahasiswi semester akhir jurusan ilmu politik, menatap layar laptopnya yang berkedip-kedip. Video pengakuan Prof. Wiryono yang ia unggah 3 jam lalu telah ditonton lebih dari 200.000 kali. Komentar membanjir, beberapa mendukung, sebagian mengecam, dan tak sedikit yang menyebut video itu hoaks. Tapi Dara tahu, ini lebih dari sekadar sensasi. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di sudut ruangan, Reza, mahasiswa teknik informatika dan sahabat Dara sejak orientasi kampus, duduk membongkar server internal kampus. Ada yang aneh, Dar. Data mahasiswa atas nama Mulyono memang ada, tapi semuanya dimasukkan dalam satu malam, tahun 2006, dengan akses supradmin. Dan file asli di backdate ke tahun 1997. Ini bukan sekadar manipulasi biasa. Ini, rekayasa digital tingkat tinggi, gumamnya sambil mengetik cepat. Wajahnya tegang, keringat dingin membasahi pelipisnya. Siapa yang punya akses superadmin? Tanya Dara, pelan. Reza terdiam sejenak. Cuma 3 orang. Kepala Itlama, sudah pensiun dan kabarnya stroke. Wakil rektor akademik saat itu, sekarang menjabat menteri. Dan, satu lagi, Mulyono sendiri. Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya, Dara merasa napasnya tercekat. Permainan ini bukan lagi sekadar urusan kampus. Ini sudah menyentuh kekuasaan tingkat nasional. Sementara itu, di ruangan rektorat yang diselimuti gelap, 2 orang pria berdiri di depan layar monitor yang menampilkan live chat mahasiswa. Kita harus bungkam mereka sebelum ini makin liar, ucap salah satu dari mereka, mengenakan batik hitam dan pin kecil berlogo Garuda. Jangan gegabah, jawab yang lain, biarkan kita pantau dulu gerakan mereka.
Kalau perlu, kita seret Prof. Wiryono ke ranah hukum, pencemaran nama baik. Pukul 23.45, Dara menerima pesan anonim. Isinya hanya satu kalimat, hati-hati, yang kau bongkar bukan hanya ijazah, tapi jaringan. Bersama pesan itu, terkirim juga sebuah file dengan judul, pengakuan garis bawah WL.mkv. Dara dan Reza saling pandang. File itu dilindungi sandi, dan nama file itu, WL, bisa saja inisial dari Wiryono atau sesuatu yang jauh lebih mencengangkan. Malam itu, ketika sebagian besar mahasiswa sudah tertidur, Dara dan Reza menyadari satu hal, kebenaran bukan lagi soal membuktikan siapa lulus atau tidak. Ini adalah medan tempur antara idealisme dan kekuasaan. Dan mereka telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Pagi itu, kampus UGM terlihat seperti biasa, mahasiswa berlalu lalang, dosen masuk kelas, dan suara motor berlomba-lomba memenuhi parkiran. Tapi bagi sebagian kecil orang, terutama di ruang-ruang yang tak terlihat oleh publik, ketegangan semakin membesar. Sejak video Prof. Wiryono viral, 3 reporter dari media nasional sudah terlihat mondar-mandir di sekitar gedung rektorat, dan sebagian pegawai mulai menghindari menyebut nama Mulyono dalam percakapan terbuka. Di warung kopi langganan belakang fakultas, Dara dan Reza bertemu dengan seseorang yang hanya dikenal dengan nama samaran, Banyu. Ia adalah mantan staf biro akademik, yang secara mendadak keluar 3 tahun lalu tanpa alasan jelas. Wajahnya tirus, matanya gelisah. Aku lihat langsung waktu data Mulyono dimasukkan. Malam hari, sekitar jam 2 pagi. Semua dikerjakan oleh satu orang, tapi ada 2 pejabat kampus yang mengawasi dari belakang. Tapi, aku nggak bisa bilang siapa, katanya sembari meremas gelas plastik di tangannya. Karena salah satu dari mereka masih aktif, dan sekarang duduk di Senat Universitas. Sebelum Dara sempat bertanya lebih jauh, ponsel Reza berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkat ragu. Reza Fadilah, iya, kami dari Direktorat Siber. Kami ingin mengundang Anda ke kantor untuk klarifikasi soal dugaan pelanggaran akses ilegal ke server kampus. Suaranya datar, dingin. Reza menegang. Mereka gerak cepat. Kita sudah dicatat sebagai ancaman, katanya setelah menutup telepon. Dara menatapnya khawatir. Mereka baru saja menyentuh permukaan, dan sudah ada upaya intervensi hukum. Sementara itu, Prof. Wiryono dikabarkan tidak kembali ke rumah sejak semalam. Ponselnya tak aktif, dan istrinya melapor ke polisi bahwa suaminya tak kunjung pulang dari kampus. Isu penculikan mulai beredar di kalangan mahasiswa, terutama mereka yang tergabung dalam forum diskusi daring bertajuk UGM Watchdog. Grup Telegram itu kini menjadi pusat koordinasi gerakan mahasiswa yang mulai menyebut diri mereka sebagai Koalisi Kebenaran Akademik. Mulyono sendiri masih belum memberikan pernyataan publik. Namun beredar memo internal bahwa ia mengajukan cuti tanpa batas waktu dengan alasan kesehatan. Tapi satu hal yang aneh, mobil dinasnya masih terparkir di basement rektorat, dan saksi mata mengatakan lampu ruang kerjanya menyala hingga dini hari. Mungkin dia panik, ujar salah satu staf tu yang tak ingin disebutkan namanya. Sore harinya, saat Dara hendak pulang, ia menemukan secarik kertas terselip di bawah wiper motornya. Hanya satu kalimat, tapi cukup membuat jantungnya berdebar. Berhenti, atau kalian akan dikuliahkan di liang kubur. Malam itu, hujan turun tanpa jeda, menutup langit Jogja dengan suara yang menenggelamkan bisikan dan langkah. Di sebuah kamar kos sederhana di kawasan Pogong, Dara duduk di lantai, menatap file bernama, pengakuan garis bawah WL.mkv, yang masih belum terbuka. Kata sandinya terlalu rumit untuk ditebak. Reza berkutat dengan algoritma brute force, tapi tak banyak hasil. Ini bukan file biasa, Dar. Enkripsinya bukan level mahasiswa. Aku curiga ini buatan internal militer atau institusi, semacam itu. Suara ketukan pintu mengagetkan mereka. Dara menoleh. Sudah lewat pukul 11 malam. Siapa yang datang? Reza membuka pintu perlahan. Seorang wanita parubaya dengan jas hujan dan wajah tegas berdiri di sana. Kalian Dara dan Reza? Tanyanya cepat. Nama saya Ratna Prabasari, wartawan investigasi dari Matapena. Saya pernah menangani kasus ijazah palsu di salah satu universitas swasta. Tapi yang ini jauh lebih gelap. Saya sudah ikuti kalian sejak video Prof. Wiryono viral. Ia menyodorkan ide persnya. Dara mempersilakan masuk. Di atas meja,
Ratna menaruh satu bundel kertas, salinan wawancara lama dengan seseorang bernama WL, bertanggal 2018. Tapi yang mengejutkan, di bawah inisial WL, tertera nama lengkap Wiryono Laksamana. Dia pernah mencoba membongkar ini 7 tahun lalu lewat jalur internal. Tapi kasusnya tiba-tiba hilang, dan dia dicopot dari Dewan Etik kampus, kata Ratna lirih. Dara gemetar. Jadi, ini bukan pertama kalinya beliau mencoba bicara. Ratna mengangguk, dan setiap kali dia mencoba, selalu ada mahasiswa yang dikorbankan sebagai pengalih isu. Tahun 2019, ada kasus mahasiswa curang yang viral. Tahun 2021, demo yang dipicu hoaks. Semua itu pengalihan. Mereka punya sistem untuk menutupi jejak. Reza tak bisa menahan diri. Siapa mereka? Jaringan orang dalam kampus, alumni yang kini pegang jabatan tinggi, dan ini yang paling gila, beberapa oknum di instansi negara. Mereka menganggap ijazah Mulyono sebagai kunci sandera politik. Dengan itu, mereka bisa mengancam, mengatur, bahkan menjatuhkan, jawab Ratna tegas. Kalau kebenaran keluar, bukan cuma reputasi kampus yang hancur, tapi peta kekuasaan. Tiba-tiba, ponsel Dara menyala. Notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ia buka, dan tubuhnya langsung lemas. Foto Prof. Wiryono, dalam kondisi babak belur, duduk terikat di kursi, dengan tulisan di kertas yang digantung di lehernya, ini baru peringatan. Malam itu, ketiganya saling berpandangan. Tak ada lagi waktu untuk takut. Kebenaran sudah berdarah, dan suara yang dulu tak pernah direkam, kini harus diperdengarkan ke seluruh negeri. Pagi harinya, kampus UGM berubah. Spanduk merah terbentang dari atap gedung Visipol bertuliskan, ijazahmu, kepalsuan kami. Di halaman rektorat, ratusan mahasiswa berpakaian hitam berdiri membisu, membawa foto Prof. Wiryono dengan mata lebam dan wajah lebam. Tak ada orasi, hanya sunyi. Sunyi yang menekan lebih keras dari teriakan. Di media sosial, tagar-tagar kami Prof. Wiryono menduduki trending topik nasional. Dunia luar mulai membuka mata. Dara dan Reza, ditemani Ratna, memilih untuk bergerak cepat. File, pengakuan garis bawah WL.MKV, berhasil dibuka setelah seorang aktivis digital anonim, dengan nama pengguna @tangkal biru, membantu memecah sandinya. Saat video diputar, suasana membeku. Di layar, Prof. Wiryono berbicara pada kamera dengan suara gemetar. Jika video ini muncul, maka saya telah gagal menyampaikan kebenaran lewat jalur dalam. Mulyono bukan hanya bukan alumni, ia adalah aktor dari skema penanaman kekuasaan. Saya punya bukti, dan kalian harus teruskan perjuangan ini. Setelah pernyataan itu, muncul cuplikan dari pertemuan rahasia tahun 2006, direkam diam-diam. Terlihat sosok Mulyono, lebih muda, berbicara dengan dua pria yang kini diketahui sebagai pejabat tinggi. Buatkan saya identitas akademik, saya yang urus jaringan di Jakarta, katanya lantang. Salah satu pria tertawa pelan, selama kampus diam, negara akan ikut diam. Video itu hanya berdurasi 3 menit, tapi cukup untuk membakar sumbu yang selama ini disembunyikan di bawah karpet etika. Dalam hitungan jam, file tersebut disebarkan oleh mahasiswa ke berbagai kanal, Twitter, Telegram, Reddit, bahkan forum-forum alumni. Beberapa media besar mulai mengangkatnya, namun mendadak, berita itu hilang dari halaman utama. Ratna menggeram, sensor mulai jalan, kita sudah masuk zona merah. Sore harinya, muncul selebaran digital dari akun resmi rektorat. Segala bentuk penyebaran informasi yang tidak melalui klarifikasi kampus dianggap sebagai pelanggaran akademik berat. Mahasiswa terlibat akan diberi sanksi skorsing hingga do. Tanggapan mahasiswa, satu kalimat dalam ribuan poster yang disebar. Kalau kampus membungkam kebenaran, maka kami adalah kampus itu sendiri. Di sisi lain kota, seseorang yang tak diketahui identitasnya mengirim amplop besar ke kantor KPK. Isinya, rekaman asli video rapat rahasia, transkrip email internal, dan daftar transfer dana beasiswa fiktif yang mengalir ke nama-nama tertentu, termasuk satu nama yang mencengangkan, Menteri Koordinator Politik dan Hukum. Malam menjelang, tapi bagi mereka yang membawa kebenaran, ini bukan waktu untuk tidur. Ini adalah awal dari pertempuran yang tidak akan menang karena gelar, melainkan karena tekad. Langit Jakarta sore itu dipenuhi awan kelabu, seolah mencerminkan suasana di dalam ruang rapat darurat Kementerian Koordinator Politik dan Hukum.
Di meja panjang, berkas-berkas berlogo rahasia negara berserakan. Salah satu menteri tampak gemetar saat melihat isi amplop kiriman anonim, terutama halaman terakhir, yang memuat transkrip transfer dana beasiswa fiktif senilai miliaran rupiah ke rekening atas nama keponakannya. Ini bocor dari Yogyakarta, gumamnya. Dari kampus, di ujung meja, seorang pria dengan jas abu-abu yang wajahnya tak asing, Mulyono, menatap tajam. Segera matikan sumbernya. Kalau perlu, buat konflik horizontal. Pecah belah mahasiswa, biar publik bingung. Di kampus, tekanan mulai terasa nyata. 3 mahasiswa, termasuk Reza, dipanggil oleh dekanat untuk proses etik. Tak ada penjelasan, tak ada bukti pelanggaran. Kalian menyebarkan hoaks, menjelekkan institusi, dan mengganggu kestabilan akademik, ujar dekan sambil mengetukkan pulpennya. Namun Reza tidak diam. Kalau institusi berdiri di atas kebohongan, maka menjaganya adalah pengkhianatan, bukan loyalitas. Ucapan itu direkam diam-diam oleh Dara dan diunggah malam itu. Hasilnya, meledak. Lagi, tagar skorsing berani menjadi trending topik baru, memantik solidaritas kampus lain, UI, ITB, Unair, dan bahkan kampus kecil di luar Jawa mulai mengirim video dukungan. Namun perjuangan mereka tidak mulus. Malam itu, akun media sosial UGM Watchdog diretas. Semua arsip hilang. File pengakuan Prof. Wiryono yang disebar mulai dibanjiri narasi tandingan, video palsu hasil deepfake, rekayasa untuk menjatuhkan tokoh nasional, mahasiswa digerakkan oleh LSM asing. Sebuah akun bot bahkan memfitnah Dara sebagai simpatisan radikal. Reza menerima pesan, kamu bukan pahlawan, kamu pion, berhenti, atau kamu dikorbankan. Pagi berikutnya, sesuatu yang mengguncang terjadi. Ratna Prabasari, jurnalis senior yang membantu mereka, ditemukan tak sadarkan diri di dalam mobilnya, di parkiran hotel, dengan dosis tinggi obat tidur di darahnya. Polisi menyebutnya kelelahan dan stres. Tapi Dara tahu, ini peringatan. Mereka tidak hanya memburu kebenaran, tapi juga memburu siapapun yang menyimpannya. Dalam tekanan yang semakin brutal, suara dari dalam kampus mulai pecah dua, dosen-dosen muda dan mahasiswa yang mendukung gerakan kebenaran, melawan petinggi kampus dan alumni-alumni yang menginginkan kedamaian semu. Di balik layar, bahkan seorang dosen yang selama ini dianggap berpihak pada mahasiswa, diam-diam bertemu Mulyono di luar kota. Dan di antara semua itu, satu hal jadi jelas. Pengkhianatan bukan datang dari musuh, tapi dari orang-orang yang kita percaya menjaga integritas. Di ujung hari, Dara menatap Reza yang mulai lelah, mulai ragu. Masih mau terus? Tanyanya pelan. Reza menatap langit, lalu berkata, kalau kita berhenti sekarang, mungkin mereka menang. Tapi kalau kita terus, bisa jadi kita hilang. Diam, tapi mungkin, memang harus ada yang hilang, agar ada yang bangun. Tanggal 10 Mei, tepat pukul 10 pagi, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas mulai berkumpul di halaman depan gedung DPRD DIY. Bendera-bendera alma mater berkibar di tengah terik matahari, kuning, biru, merah marun, hijau tua. Spanduk besar tergantung di antara 2 truk orator. Bukan hanya ijazah, ini soal masa depan bangsa. Dara dan Reza berdiri di tengah lautan manusia itu, masing-masing menggenggam megafon dan naskah pernyataan sikap. Mereka bukan lagi 2 mahasiswa biasa. Mereka kini simbol. Di sisi kanan panggung, berdiri seseorang yang tidak pernah mereka duga akan muncul, Prof. Kartono, dosen senior yang dulunya dikenal sebagai rekan dekat Mulyono, kini berdiri dengan wajah penuh luka batin dan penyesalan. Saya tahu, saya diam terlalu lama. Tapi diam saya hari ini sudah mati. Saya akan bersaksi, katanya di atas podium. Ribuan orang terdiam. Kemudian gemuruh tepuk tangan, air mata, dan teriakan pecah bersamaan. Sementara itu, di Jakarta, sidang etik luar biasa digelar secara tertutup di gedung KPK. Buktinya terlalu besar untuk diabaikan, rekaman rapat rahasia, aliran dana mencurigakan, dan testimoni dari 2 mantan birokrat kampus. Tapi ada yang ganjil, seorang penyelidik kunci tiba-tiba dinonaktifkan. Beberapa berkas hilang dari sistem digital KPK. Seseorang bermain dari dalam. Ratna Prabasari, yang telah pulih dan kembali aktif, membisikkan kepada Dara melalui sambungan terenkripsi, penyusupnya ada di lembaga negara. Dan dia, bukan hanya melindungi Mulyono, tapi skema besar yang sudah berlangsung 2 dekade. Ini lebih dari sekadar ijazah. Di kampus UGM,
rektorat akhirnya memanggil sidang terbuka. Tapi mahasiswa menolak hadir. Kami tidak akan duduk bersama mereka yang masih berbohong, kata Reza dalam siaran langsung yang ditonton oleh 2 juta orang. Sebagai gantinya, para mahasiswa menggelar sidang rakyat akademik, menghadirkan bukti-bukti yang sebelumnya dibungkam. Di layar tancap halaman Visipol, ditayangkan dokumen dan rekaman yang tidak pernah diberi ruang dalam ruang formal. Namun malam itu, ancaman datang lagi. Saat Dara pulang, pintu kosnya telah dicongkel. Laptop, hard drive, semua hilang. Di dinding, ditulis dengan cat merah. Kau pikir kau pahlawan, tidak ada pahlawan yang selamat. Dara menangis, tapi tidak karena takut, melainkan karena tahu, mereka sudah membuat musuh gentar. Musuh yang biasanya diam, kini harus turun tangan sendiri. Malam itu, Dara menulis satu pesan singkat dan mengunggahnya. Lebih besar dari, kalau kami hilang, kalian tahu siapa yang harus diadili. Tapi jika kami masih bernapas, kami akan terus bicara. Dan kali ini, tak ada yang bisa menghentikan suara kami. Dan untuk pertama kalinya, Mulyono, diundang ke talk show nasional, akhirnya buka suara. Dengan senyum datar, ia berkata, saya tidak takut, karena mereka semua akan lelah. Seperti generasi sebelumnya. Tapi apa yang tidak ia sadari, generasi ini bukan mewarisi lelah, tapi murka. Hujan deras mengguyur Yogyakarta malam itu. Namun aula kecil di belakang Fakultas Hukum UGM tetap penuh sesak. Suasana tegang, wajah-wajah muda menatap layar lebar yang menampilkan satu dokumen yang baru saja bocor, berjudul Operasi Alumni, Instruksi Konsolidasi Politik Kampus tahun 2002 sampai tahun 2020 sangat rahasia. Dikirim anonim oleh seseorang yang hanya menyebut dirinya, pustakawan tua, dokumen itu berisi peta jaringan kekuasaan, dana, dan intervensi ke dalam kampus lewat jalur alumni dan beasiswa bayangan. Di baris akhir, satu nama jadi pusat perhatian, Mulyono, tertulis sebagai kandidat proteksi strategis, perlu validasi ijazah simbolik. Semua terdiam. Dara gemetar membaca isi file itu. Selama ini, mereka kira ini hanya soal satu ijazah palsu. Tapi ternyata, ijazah itu adalah simbol keberhasilan infiltrasi kekuasaan ke jantung intelektualitas bangsa. UGM hanya awal. Reza menatap layar tanpa berkedip. Kita sudah terlalu dalam, Dar. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semua pengorbanan jadi sia-sia. Dara mengangguk. Namun detik berikutnya, listrik padam. Aula gelap gulita, terdengar kaca pecah, asap mengepul, lalu, ledakan kecil mengguncang dinding sebelah kiri. Semua panik, mahasiswa berhamburan. Reza sempat menarik Dara keluar lewat pintu belakang. Tapi suara teriakan membuat mereka berhenti. Salah satu mahasiswa, Adit, terkapar terkena serpihan logam. Tangannya berdarah, wajahnya pucat, tapi ia masih menggenggam flash disk. Jangan biarkan mereka ambil ini rekaman asli, dari Prof. Wiryono, yang utuh. Ambulans datang, tapi semua tahu, serangan itu bukan kecelakaan. Itu pesan bahwa mereka sudah dianggap musuh negara. Di sisi lain kota, seorang penyidik muda KPK, Farhan, menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Kalau Anda benar ingin kebenaran, buka laci ketiga di ruang kerja Deputi Bidang Penindakan. Di situ ada dokumen yang mereka sembunyikan dari publik. Farhan memberanikan diri. Tengah malam, ia menyelinap ke ruang tersebut. Dan benar, dalam laci terkunci, ia menemukan berkas bertanda tangan digital Mulyono, menyetujui manipulasi sistem verifikasi pendidikan nasional. Itu bukan hanya bukti administrasi palsu. Itu adalah pengkhianatan hukum. Farhan menyimpan dokumen itu, dan tahu, nyawanya kini tak lagi sepenuhnya milik dirinya. Keesokan harinya, berita besar mengguncang negeri. Satu mahasiswa luka parah dalam ledakan saat rapat diam kampus, UGM bungkam, pemerintah sebut kelompok disinformasi. Publik mulai terbelah. Ada yang percaya mahasiswa, ada yang yakin ini semua agitasi. Tapi api itu sudah terlanjur menyala. Dan dalam senyap malam, Dara menulis satu surat. Surat yang kelak akan menjadi legenda. Jika kami tak kembali, teruskan. Jika kami jatuh, bangun lebih kuat. Karena kita bukan generasi pengecut. Kita generasi yang menyambung keberanian dari mereka yang dibungkam. 2 minggu setelah ledakan itu, satu berita mengejutkan muncul di seluruh media nasional. Menteri Koordinator Politik dan Hukum mundur, diduga terkait skandal ijazah dan manipulasi pendidikan nasional.
Bukan karena pengakuan, tapi karena tekanan publik yang tidak bisa lagi dibendung. Dokumen bocoran dari penyidik muda KPK, Farhan, akhirnya viral setelah disebarkan secara terstruktur oleh jaringan mahasiswa dan jurnalis independen. Mereka menamakannya Amanat Nurani. Namun kemenangan ini tak datang tanpa kehilangan. Reza tidak pernah muncul lagi. Hari terakhir ia terlihat, dia mengantarkan flash disk rekaman ke kantor jurnalis Ratna. Kamera CCTV memperlihatkan ia keluar sendirian, dan setelah itu, jejaknya hilang. Tidak ada jasad, tidak ada kabar. Polisi menyebutnya kabur dari tanggung jawab hukum. Tapi semua yang pernah bersamanya tahu. Reza tidak pernah lari. Dia ditelan oleh sistem yang ingin menghapus sejarahnya. Dara hadir di sidang rakyat nasional di Monas. Bukan di ruang pengadilan resmi, melainkan di bawah tenda rakyat, dikelilingi ribuan orang dari berbagai kampus, elemen masyarakat, dan korban ketidakadilan sistem pendidikan. Di podium sederhana, ia membacakan satu persatu nama-nama. Nama dosen yang dibungkam, nama jurnalis yang diserang, nama mahasiswa yang dikorbankan. Lalu ia membaca nama terakhir, dengan suara bergetar. Reza Ardiansyah, mahasiswa, pejuang, temanku. Di akhir sidang itu, masyarakat membuat satu keputusan simbolis. Kami nyatakan, sistem pendidikan tidak boleh lagi menjadi alat politik. Dan setiap ijazah, harus kembali menjadi bukti ilmu, bukan siasat kekuasaan. Dokumen itu ditandatangani oleh ratusan tokoh, kemudian disegel dan dikirim ke istana. Mereka tidak menuntut jawaban, mereka menuntut ingatan. Beberapa bulan kemudian, kampus UGM diam-diam mengganti sistem verifikasi akademik nasional. Beasiswa fiktif dibekukan, dan untuk pertama kalinya, nama Prof. Wiryono diabadikan dalam ruang diskusi kampus, bukan karena jabatan, tapi karena keberanian moral. Dara menulis satu buku, Ijazah yang Hilang, Bangsa yang Bangkit. Buku itu bukan hanya kisah Reza, tapi kisah semua orang yang berani melawan kebungkaman. Dan di bagian terakhir, hanya ada satu kalimat. Lebih besar dari, kami tidak menang. Tapi kami membuat mereka takut untuk mengulangnya.